terapi kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Dalam peranannya sebagai salah satu alternatif untuk pengobatan berbagai macam penyakit. Inti daripada kekuatan terapi kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Alhamdulillah atas seizin Tuhan, sampai dengan hari ini lebih dari 30.000 pasien yang telah merasakan manfaat daripada teknik pengobatan ini. Saya sakit kepala sebelah kanan. Kalau saya sakit kepala sebelah kanan itu diikuti dengan emosi yang tinggi dan jerawat yang besar-besar. Saya sering minum obat-obatan sakit kepala. Lalu saya datang ke Ustadz Sony, dibawa oleh ibu saya. Saya diterapi sebanyak 3 kali. Dan di sini saya cuma dikasih minyak untuk diolesi di bagian yang sakit dan air mineral untuk minum. Saya sakit lambung sudah 3 tahun. Saya sudah ke dokter, ke rumah sakit, dikasih obat begitu, kambuh lagi. Setelah saya lihat Ustadz Sony di Jack TV, saya berminat untuk menghubungin Pak Sony. Setelah saya telepon, diminta datang ke terapi kolbu. Yang pertama saya biasa-biasa aja. Terus yang kedua itu setelah pulang kok enak tidur, enak makan. Jadi kondisi saya lebih bagus. Jadi saya terima kasih pada Allah dan terima kasih melalui Pak Ustadz Sony. Kami tidak menggunakan obat, kami tidak menggunakan jamu, kami tidak menggunakan jarum suntik, kami juga tidak menggunakan pijet-pijet, kami tidak menggunakan ayat-ayat atau tulisan-tulisan dari agama-agama tertentu, dan kami tidak menggunakan bantuan jin. Sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali lagi bersama dengan saya Tata Mayasari, tentunya dalam terapi kolbu The Power of Soul. Dan pastinya Tata akan ditemani oleh guru besar dari terapi kolbu, ada Bapak Ustadz Sony Sutrisna, dan ada juga mantan pasiennya Bapak Ustadz Sony, yaitu Ibu Asri ya. Nah pemirsa, kita akan membahas mengenai tauhid, dan langsung saja nih pemirsa, Tata akan menyapa Bapak Ustadz terlebih dahulu sebelum kita membahas mengenai sebenarnya apa itu tauhid ya. Baik Pak Ustadz, apa kabar? Alhamdulillah, Alhamdulillah. baik. Sehat Pak ya? Insya Allah. Insya Allah. Sumringah nih Pak hari ini Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan Ibu Asri ini dengan warna orange-nya, Ibu cantik sekali. Sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah diberikan kesehatan ya Bu ya. Baik Pak Ustadz, ini mungkin langsung saja nih Pak Ustadz. Sebenarnya pengertian dari tauhid itu sendiri itu apa sih Pak Ustadz? Ya, terima kasih Mbak Teta. Ya. Para pemirsa Jack TV yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, pada kesempatan berbahagia ini sengaja kita mau mengangkat tema kita, yaitu tauhid. Saya pikir kita umat Islam khususnya kalau sudah berbicara tauhid pasti telah mengenal bahwa bapaknya ilmu tauhid ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita lihat bahwa kalau kita sudah berbicara tauhid, maka pastinya kita akan berbicara tentang keesaan Allah. Nah, untuk ini maka kita harus mengenal siapa kita dan siapa Allah, dalam rangka supaya kita bisa memahami betul apa yang dimaksud dengan keesaan tadi. Esa artinya tunggal, satu, tidak ada dua, artinya satu. Esa, tunggal. Nah, para pemirsa, Nabi Ibrahim alaihissalam untuk mencari jawaban tentang keesaan Allah ini, beliau melakukan suatu tafakur. Tafakur itu suatu perenungan, suatu pemikiran, suatu explore, jadi perenungan jangka panjang, boleh dikata seluruh usia hidupnya beliau habiskan hanya untuk melakukan sebuah perenungan atau tafakur dalam rangka mencari jawaban tentang keesaan Allah ini. Karena itulah beliau dijuluki sebagai bapaknya ilmu tauhid. Nah, beliau di dalam rangka mencari jawaban tadi di waktu malam, beliau sering merenung tentang pencariannya terhadap keesaan Allah tadi. Di waktu siang pun juga demikian. Ini semua beliau lakukan hanya dalam rangka untuk mencari jawaban tentang keesaan Allah. Nah, sebenarnya kita umatnya Rasulullah
telah memiliki satu cara tentang mencari jawaban tentang keesaan Allah itu ialah pada saat kita melakukan syahadat para pemirsa. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, di sini terlihat sekali bahwa aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Artinya di sini kita telah bersaksi. Yang namanya bersaksi itu kita menyaksikan, terjawab pertanyaan itu. Aku telah terjawab ini bahwa tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Nah, ini artinya bahwa agar supaya kita terjawab syahadat kita tadi, perlu bagi kita melakukan seperti yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam tadi, yaitu perlu bagi kita untuk melakukan satu tafakur jangka panjang, tafakur seumur hidup kita untuk mencari jawaban tentang keesaan Allah itu. Nah, inilah yang saya pikir perlu kita tingkatkan para pemirsa. Kenapa? Karena selama ini dua kalimat syahadat ini sebagian besar untuk saat ini hanya dijadikan sebagai pengesahan saja. Kalau orang telah mengucap dua kalimat syahadat, ya sudah, dia telah masuk jadi agama Islam. Itu menurut saya bagus. Tapi alangkah indahnya peranan dua kalimat syahadat tadi ditingkatkan dalam rangka menebalkan atau memperdalam tauhid tadi, dalam rangka mengeksplor diri kita supaya betul-betul kita mengenal tentang keesaan Allah. Nah, ini sangat kita perlukan dalam rangka untuk kita masuk di dalam perjalanan spiritual kita selanjutnya. Baik Pak Ustadz, nanti kita masih juga akan membahas mengenai tauhid dan juga tadi hubungannya dengan dua kalimat syahadat itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Ya pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda karena Terapi Kolbu The Power of Soul akan segera kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif Terapi Kolbu ini tidak mengandung risiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musyrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba Terapi Kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very lucky people want to be a part of it. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam Terapi Kolbu The Power of Soul dan tema kita hari ini adalah mengenai tauhid. Tadi Pak Ustadz sempat menjelaskan bahwa memang tauhid itu adalah keesaannya Allah dan memang dalam hubungannya dengan dua kalimat syahadat adalah memang kita tidak boleh ini ya Pak Ustadz ya, jangan hanya sembarangan untuk mengatakan dua kalimat syahadat tapi sebenarnya tidak mengetahui makna dari kalimat itu sendiri dengan hubungannya dengan tauhid dari keesaan Allah itu sendiri ya Pak Ustadz ya. Iya, jadi kembali lagi ya bahwa dua kalimat syahadat tadi di sana itu kan kita menyatakan diri kita bahwa aku bersaksi. Ini hati-hati. Karena sebagai saksi akan diminta pertanggungjawaban. Ya. Nah, kita di sana menyatakan aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah. Ini artinya kita harus bekali diri kita bahwa apa benar telah terjawab gitu loh. Jadi kalau hanya sekedar ucapkan ya nggak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, tapi hatinya masih klutak-klutik, keyakinannya masih klutak-klutik, ini kan belum mencerminkan persaksian tadi. Nah, disinilah perlunya kita mempelajari seperti yang Nabi Ibrahim alaihissalam lakukan. Beliau melakukan tafakur, mencari jawaban tentang keesaan Allah itu pagi, siang, malam, merenung.
ya, tentang penciptaan alam jagat raya ini direnungkan, siapa dirinya dan segala macam itu direnungkan. Ini semua hanya dalam rangka mencari jawaban supaya nantinya pada saat kita mengucap 2 kalimat syahadat, aku bersaksi tiada Tuhan selain Engkau ya Allah, itu betul-betul sebagai saksi itu terjawab. Ya, memang benar, nggak ada Engkau, nggak ada lagi selain Engkau gitu. Jadi terjawab. Nah, itulah yang diharapkan keluar pada saat kita mengucapkan 2 kalimat syahadat itu, sebuah persaksian karena telah terjawab. Nah, agar supaya terjawab kita perlu melakukan tafakur. Apa sebagai umat manusia ataupun kan memang kalau Nabi Ibrahim lakukan adalah melakukan tafakur ya. Sebagai manusia biasa pun kita juga tetap harus melakukan tafakur untuk mencari jawaban-jawaban seperti itu juga ya, Pak? Iya, kita harus terus melakukan tafakur. Bahkan tafakur itu bisa keluar dari tubuh kita. Kita melihat kejadian manusia, kita melihat kejadian hewan, kita melihat kejadian alam jagat raya, dan juga kita harus melakukan tafakur ke dalam. Ya, karena Allah kan berkata di dalam kitab suci, kenalilah dirimu, karena dengan mengenali dirimu kau akan mengenali Tuhanmu. Ini artinya apa? Kita harus mengenali diri kita ini. Kita lakukan tafakur ke dalam tubuh kita untuk supaya kita mengenali Tuhanmu, kata Allah. Kenalilah dirimu, karena dengan mengenali dirimu kau akan mengenali Tuhanmu. Nah, bagaimana kita bisa mengatakan saya bersaksi kalau kita belum mengenali Tuhan kita? Bagaimana kita bisa mengatakan saya bersaksi kalau kita belum mengenali diri kita? Karena itu kita perlu melatih diri kita untuk mengenali diri kita. Siapa kita ini? Bagaimana itu cara itu Pak Ustadz, mengenali diri kita sendiri itu? Nah, di dalam kitab suci, ya, di dalam kitab suci sebenarnya Allah itu telah membocorkan, ya, telah memberitahu. Ya, sebagai contoh misalkan begini. Aku ini tidak di timur dan tidak di barat. Ya, kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpaiku. Aku tidak di timur dan tidak di barat. Kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpaiku. Ini artinya Mbak Tetra, kalau sekarang Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra ke televisi, di sana aku akan menjumpaiku. Kalau misalkan Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra ke langit, di sana aku akan menjumpaiku. Kalau Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra ke bola matanya Mbak Tetra sendiri, di sana aku akan menjumpaiku. Aku tidak di timur dan tidak di barat. Ini sudah merupakan suatu sinyal. Di manakah aku? Kalau kamu menghadapkan wajahmu kemana saja, di sana aku akan menjumpaiku. Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra ke kaumnya Mbak Tetra, di sana aku akan menjumpaiku. Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra di kaumnya orang lain, di sana aku akan menjumpaiku. Mbak Tetra menghadapkan wajahnya Mbak Tetra ke kemana saja, di sana aku akan menjumpaiku. Di manakah aku? Nah, terus kemudian Allah juga akan kita tahu bahwa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, bahwa semua ini berasal dariku dan akan kembali kepadaku. Ini artinya apa? Kalau misalkan ini ada ujung, nolnya itu dari Allah, angka akhirnya dari Allah. Ini semua dariku dan akan kembali kepadaku. Terus yang di tengah-tengahnya ini, kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpaiku. Nah, ayat-ayat ini harus kita renungkan untuk mencari jawaban tadi. Siapa aku ini? Kenalilah dirimu. Karena dengan mengenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Siapa kamu ini? Nah, ini harus direnungkan. Perenungan yang paling baik. Perenungan yang paling baik, tafakur yang paling baik adalah pada saat kita sholat. Allahu Akbar. Renungkan. Apa itu artinya Allahu Akbar? Siapa kamu ini? Siapa Allahu Akbar? Ini semua siapa? Kemana saja aku hadapkan wajahmu, di sana aku akan menjumpaiku. Nah, itu kita latih di dalam sholat dalam bentuk tafakur tadi. Nah, semua ini adalah dalam rangka membangkitkan ilmu tauhid. Baik Pak Ustadz, nanti masih akan berbicara lagi Pak Ustadz ya mengenai ilmu tauhid tadi sendiri. Ya pemirsa, jangan kemana-mana karena Terapi Kolbu The Power of Soul akan segera kembali tentunya setelah pesan-pesan berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa televisi yang dimuliakan oleh Allah dan berbahagia, Terapi Kolbu ditemukan kurang lebih sekitar 12 tahun yang lalu, kebetulan oleh diri saya sendiri atas izin Allah. Inti daripada kekuatan Terapi Kolbu semuanya berawal dari
kekuatan basmalah atau kekuatan kasih sayang. Pengobatan alternatif terapi kolbu ini tidak mengandung resiko, sehingga alternatif daripada pengobatan ini boleh dikata aman dan tidak mengandung unsur musrik. Mudah-mudahan apabila ada di antara para pemirsa yang saat ini sedang menderita sakit seperti tadi, boleh mencoba terapi kolbu sebagai salah satu alternatif pengobatan. Selamat mencoba dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Titi Puspa. Jak TV sebagai TV lokal kebanggaan warga Jakarta, juga kebanggaan saya. Semoga Jak TV selalu memberi acara-acara yang semakin memikat, semakin memberi hiburan dan pengetahuan serta sesuatu yang dibutuhkan oleh para penonton Jakarta. Oke, maju terus Jak TV.